Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep. Nomor peserta PPG 7819020164078. NIM PPG 25381101396. Saya adalah guru sejarah kebudayaan Islam di MTS swasta Fathu Al-Mustagitsin, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Madura. Hari ini, Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 7 dengan materi Khulafaur Rasyidin, dan saya menggunakan metode pembelajaran based learning. Selamat menyaksikan. Mari kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Hadir semuanya? Berapa orang yang tidak hadir? Sakit atau gimana? Sebelum memulai pelajaran, tujuan pembelajaran tentang sejarah kebudayaan Islam. Ada yang tahu tujuannya? Tujuan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dalam Khulafaur Rasyidin memahami sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Itu tujuan pembelajarannya. Jadi kita bisa memahami sejarah perkembangan Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Sekarang kita masuk kepada inti. Pertama, pengertian Khulafaur Rasyidin. Ada yang tahu pengertian Khulafaur Rasyidin? Acung. Ada yang tahu tidak? Silakan.
pengertian menurut bahasa. Menurut bahasa adalah Khulafa Ur-Rasyidin. Menurut bahasa Khulafa Ur-Rasyidin. Khalifah itu pengganti, sedangkan Rasyidin orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, itu menurut bahasa. Khulafaur Rasyidin itu terdiri dari 4 sahabat Nabi yang paling dekat dan terpercaya. Yang pertama, yang kedua, ketiga, empat, yang poin kedua, latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Nah, yang sekarang latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin setelah wafat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 12 11 Hijriah 8 Juni 632 Masehi atau tanggal 11 Safar. Muncullah Khulafaur Rasyidin setelah kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Ada yang tahu? Berseteru. Karena siapa yang pertama? Abu Bakar melalui kompetensi dengan Abu. Ada yang tahu dengan Abu siapa? Abu Ubaidah. Lalu yang terpilih adalah Abu Bakar As-Siddiq. Berapa lamanya Abu Bakar As-Siddiq memimpin? Ada yang tahu? Berapa lamanya kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq? Lama 2 tahun. Dari tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Yang kedua, Umar bin Khattab. Jadi khalifah kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memimpin berapa lama? Berapa lama? 10 tahun. Dari tahun berapa? 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Itu adalah masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Yang ketiga adalah khalifah Utsman bin Affan. Berapa tahun Utsman bin Affan memimpin? Berapa tahun? 5.
tahun. Dari tahun berapa? 600 tahun 23 atau 655 sampai 660 Masehi. Yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memimpin selama maaf, salah tadi. Itu adalah masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Sekarang poin selanjutnya. Biografi Khulafa Ur-Rasyidin. Ada yang tahu apa itu biografi? Ada yang tahu? Apa yang disebut biografi? Cerita seseorang mulai dilahirkan sampai dewasa. Kita juga punya biografi, riwayat hidup kita. Nah, sekarang masuk ke poin ketiga adalah riwayat atau biografi Khulafa Ur-Rasyidin. Khalifah pertama tadi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yang namanya punya silsilah dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut nama-nama Abu Bakar As-Siddiq. Nama Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Galib bin Fihir bin Qusay. Itu adalah silsilah nama Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai kepemimpinan yang mempunyai keberanian, tegas, pendirian kokoh, penyayang. Yang kedua, Umar bin Khattab. Silsilah Umar bin Khattab. Nama Umar bin Khattab adalah bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdul Qurta bin Abdul Ka'ab bin Lu'ay bin Abu Hafsah Al-Adawi. Julukan Umar bin Khattab adalah Al-Faruq. Dia mempunyai perawakan yang tinggi, kuat, kekar, tidak mudah lemah. Dia mampu bekerja dengan kedua tangannya. Apakah kita mampu? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan silsilah namanya bin Abdul As bin Ubay bin Umayyah bin Abdusam bin Abdul Manaf bin Abdul Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Hujaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudor bin Nijar bin Mahmud bin Adnan. Itu adalah silsilah Utsman bin Affan. Silsilah namanya Ali bin Abi Thalib
bin Abdul Manaf bin Abdul Muktab bin Abdul Hasim bin Abdul Manaf bin Abdul Kusoy bin Abdul Murrah bin Abdul Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana. Itu ada 4. Prestasi Khulafa Ur-Rasyidin. Prestasi Abu Bakar As-Siddiq yang pertama, yang kedua, keempat, kelima. Oke. Udah sampai 4. Nah, itu prestasi Umar bin Khattab. Yang keempat, prestasi Utsman bin Affan. Yang keempat, itu adalah prestasi Khalifah Ur-Rasyidin yang terdiri 4 sahabat Nabi yang paling dekat. Itu adalah prestasinya. Ada yang ngantuk? Ada yang ngantuk tidak? Ya, biar tidak ngantuk, ikuti ya. Kalau Bapak bilang 1, kalian bilang oke. Kalau 2, mantap. Kalau bilang 1, oke. 2, mantap. 3, oke, mantap. Bisa? 1, oke. 2, mantap. 3, oke, mantap. Masih semangat ya? Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal, muncullah Khalifah Ur-Rasyidin. Khalifah Ur-Rasyidin itu adalah pengganti kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yang terdiri 4 sahabat yang paling dekat. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Nah, dari yang keempat itu mereka mempunyai prestasi masing-masing. Prestasi Abu Bakar As-Siddiq ada 4. 1, menumpas kelompok membangkang. 2, 3, 4. Nah, sekarang Umar bin Khattab. Apa prestasi Umar bin Khattab? Perluasan dakwah Islam, menetapkan Yang ketiga, prestasi Ali Utsman bin Affan, modifikasi Utsman Affan
dari Khulafa Rasyidin. Membuat kelompok siswa yang terdiri ini ada 4 ya, jadi bikin 4 aja. LKPD lembar kerja peserta didik. Itu dibuat kelompok, bisa didiskusikan. Itu ada kita mengerjakan sama-sama sesuai dengan kelompok masing-masing. Terusan Abi apa? Dakwah Islam Muslim. Patut tunggu di lupa ya. Oh, tahu dia.
Sekarang dari 4 kelompok ini, 1 orang maju ke depan baca jawabannya. Ayo, mulai dari kelompok pertama. Tokoh-tokoh Rasulullah dengan benar. 1 Abu Bakar 2 tahun atau 12-13 Hijriah. Umar bin Khattab 10 tahun atau dengan 634-440 Masehi. 1 Abu Bakar As-Siddiq terpercaya dengan 3 Utsman bin Affan mendapat petunjuk. 4 Ali bin Abi Thalib intrik politik yang luar biasa. Sekarang kelompok ketiga. Sok mak siap. Nama grup R kelas 7 mata pelajaran SKI. Satu Abu Bakar 11-13 Hijriah. Umar bin Khattab pasti pada. Siapa lagi sih? Abu Bakar 11 sampai 13 Hijriah. Umar bin Khattab 13 sampai 43 Hijriah. Utsman bin Affan 20 sampai 25 Hijriah. 4 itu Beko 5 sampai 10 Hijriah. Beberapa laporan izin. 1 Abu Bakar gelar Siddiq. 2 Umar bin Khattab gelar Faruq. 3 Utsman bin Affan gelar mendapatkan petunjuk. 4 Ibn Abi Thalib mendapatkan intrik politik yang luar biasa. Nah, semuanya sudah bisa dipahami. Sekarang sebelum mengakhiri kita mengulang dari awal. Khulafaur Rasyidin itu terdiri dari 4 sahabat. Dari yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang keempat yang keempat Ali bin Abi Thalib. Untuk pelajaran selanjutnya yaitu tentang Daulah Umayyah. Untuk pelajaran minggu depan Daulah Umayyah bisa dipersiapkan untuk mempelajari tentang Daulah Umayyah. Sekarang mari kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran ini. Mudah-mudahan yang sudah kita pelajari bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan menjadi contoh di masa depan. Untuk kita semua. Mari kita berdoa bersama. Bismillah.